Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan, seorang wanita yang memiliki segalanya, duduk di belakang mobil mewah, memecat seorang ayah tunggal yang telah bangun sejak subuh hanya karena kopi itu manis, bukan pahit. Ini bukan sekadar kisah kesombongan bos, tapi kisah tentang racun moral yang membuat Sinta Wijaya, seorang ratu kendali, hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu berakar pada rahasia gelap perusahaan ayahnya, rahasia akuisisi tanah yang ilegal, tempat Nexoratek berdiri. Kini, setelah sopirnya, Hendra, pergi, Sinta mulai dihantui kecurigaan. Mengapa Hendra begitu tulus? Apakah dia bukan sekadar korban, melainkan ancaman tersembunyi yang memegang kunci kejatuhan kerajaannya? Dan yang paling penting, seberapa jauh Sinta harus jatuh, dan seberapa banyak kebenaran yang harus ia ungkap, untuk menemukan kembali kemanusiaannya yang hilang? Kisah ini adalah tentang bagaimana secangkir kopi yang salah menjadi pemicu kejatuhan total sebuah dinasti. Siapkah Anda menghadapi kebenaran yang pahit di balik kekayaan yang berkilauan? Langit di atas kembang sari adalah kubah kaca yang dingin dan mahal, cerminan sempurna dari Sinta Wijaya, direktur termuda di Nexoratek. Pada usia 27 tahun, ia telah membangun reputasi, seorang strategis brilian, seorang tiran yang efisien. Kekuatannya adalah kontrol, kelemahannya adalah ketakutan mendalam terhadap ketidaksempurnaan, karena ketidaksempurnaan dapat membuka celah yang akan mengekspos rahasia berlapis yang ia pikul. Kekayaan keluarganya, yang dibangun di atas perusahaan teknologi yang bergerak cepat, berakar pada akuisisi tanah ilegal di pedalaman pulau, tempat proyek server farm pertama mereka berdiri. Sinta tahu persis berapa banyak keluarga miskin yang digusur atas nama kemajuan. Kenyataan tidak nyaman ini adalah racun yang membuatnya kejam. Ia harus sempurna agar tidak ada yang berani mempertanyakan fondasi busuk kerajaannya. Pagi itu, ia baru saja merobek kontrak bernilai puluhan juta dolar, karena mitra kerjanya menggunakan font yang salah pada proposal. Ia duduk di kursi belakang Mercedes-Benz hitam mengilatnya, jantungnya berdebar kencang, bukan karena amarah, melainkan karena rasa bersalah yang menggerogoti. Ia baru saja melakukan tindakan merusak diri sendiri, dan ia butuh objek pelampiasan. Kopi hitam tanpa gula, Hendra. Dari Aurora. Jangan sampai salah, ujarnya dengan suara yang memuat tekanan ribuan ton. Hendra, pengemudi pribadinya yang berusia paruh baya, adalah anomali di dunianya. Pria itu selalu tenang, selalu tepat waktu, tidak pernah meminta lebih. Hendra adalah ketulusan yang sunyi dan tak bergeming, hal yang paling Sinta benci karena ia tidak bisa mengendalikannya. Hendra kembali dengan langkah cepat. Secangkir kopi disodorkan. Sinta mencicipinya. Manis. Bukan hanya manis, tetapi sangat manis. Kopi susu yang seharusnya tidak ada di planet Sinta. Ini manis, katanya. Suaranya naik menjadi teriakan yang menusuk. Aku bilang tanpa gula. Kamu tidak dengar apa yang aku katakan? Atau kamu pikir aku bisa dibohongi? Hendra menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Maaf, Bu. Barista tadi. Cukup, potong Sinta. Kata-kata yang diucapkannya terasa seperti hukuman mati. Ketidakprofesionalan sekecil ini adalah lubang pertama pada kapal yang akan tenggelam. Mulai hari ini, kamu tidak bekerja lagi denganku. Aku memecatmu. Hendra tidak memohon. Ia hanya mengangguk. Matanya yang teduh menatap Sinta, namun bukan dengan kebencian, melainkan dengan pemahaman yang membuat Sinta semakin marah. Pemahaman itu seolah berkata, aku mengerti. Kamu sedang dihancurkan oleh duniamu sendiri. Dengan langkah berat, Hendra turun, mengucapkan terima kasih yang terasa lebih seperti kutukan, lalu pergi. Sinta menatap kepergiannya, hatinya yang dingin mencatat detail terakhir. Hendra tidak membantah, dan itu, anehnya, adalah penghinaan terbesar. Dia tidak menganggap Sinta cukup penting untuk dilawan. Kekosongan yang ditinggalkan Hendra di dalam Mercedes-Benz itu lebih besar daripada kehadiran sopir pengganti, Doni, yang muda, formal, dan terlalu antusias. Doni adalah boneka yang bisa dikontrol Sinta, namun justru itulah masalahnya. Dia tidak menyalakan AC pelan-pelan. Dia mengeluh setelah menunggu 30 menit. Dia tidak pernah meletakkan obat sakit kepala di dashboard. Dia adalah efisiensi tanpa jiwa. Sinta mulai bertanya-tanya, apakah ia memecat Hendra karena kopi, atau karena Hendra terlalu tulus?
Ketulusan Hendra adalah cermin yang memperlihatkan kebusukan moral yang Sinta coba sembunyikan. Kehadirannya adalah risiko, karena ketulusan dapat memecahkan ilusi kontrol Sinta. Malam-malam Sinta di apartemennya yang mewah kini dihiasi dengan mimpi buruk. Bukan tentang kegagalan proyek, tetapi tentang wajah-wajah orang desa yang menangis saat mereka digusur, dan di antara mereka, mata Hendra yang memandang dengan pemahaman tanpa penghakiman. Ia terbangun, napas tersengal-sengal, mencengkeram bantal sutra. Gengsi Sinta menolak untuk mengakui penyesalan. Aku bos. Aku harus tegas, tetapi nalurinya sebagai strategis berbisik, Hendra terlalu sempurna. Tidak ada orang yang sebegitu tulus. Ini adalah red herring pertama yang Sinta ciptakan untuk dirinya sendiri. Ia mulai mencurigai Hendra. Apakah dia bagian dari organisasi yang menentang Nexoratek? Apakah dia sengaja mendekat untuk mendapatkan informasi tentang operasi tanah mereka di pedalaman? Sinta meminta HRD mengirimkan data Hendra, bukan untuk membayarnya kembali, tetapi untuk menyelidiki. Alamat terakhirnya, Desa Sukajadi, sebuah nama yang langsung memicu alarm di otaknya. Sukajadi. Bukankah itu salah satu nama desa yang masuk dalam daftar rencana akuisisi fase 2 Nexoratek? Desa yang akan digusur selanjutnya? Dua fakta yang dulunya terpisah kini menyatu. Hendra adalah korban potensial, dan ia pulang pergi sejauh 3 jam dengan motor tua dari desa terpencil itu setiap hari. Sinta teringat bagaimana ia pernah marah karena Hendra terlambat 5 menit. 5 menit yang setara dengan Hendra bangun jam 4 pagi, menempuh jalanan yang rusak parah. Rasa penyesalan yang ia lawan kini bermetamorfosis menjadi ketakutan. Ia tidak hanya menghancurkan hidup seorang sopir, ia telah menendang keluar seorang saksi bisu. Untuk pertama kalinya, Sinta harus menghadapi kebenaran. Ia harus pergi ke Sukajadi, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menguji kebenaran Hendra, untuk melihat apakah dia adalah pahlawan tanpa pamrih atau musuh yang menyamar. Perjalanan Sinta ke Sukajadi adalah rite of passage yang brutal. Ia mengendarai mobil mewahnya sendiri, melintasi jalanan yang berubah dari aspal mulus menjadi lumpur dan batu. Semakin dalam ia masuk ke pedesaan, semakin ia merasa asing di kulitnya sendiri. Lampu jalan dan papan reklame hilang, digantikan oleh langit yang luas dan keheningan yang memekakan telinga. Mobilnya terperosok sekali, ia harus berjuang mengeluarkan ban sendiri. Ini adalah dunia yang dibangun di atas korupsi yang membiayai apartemennya yang tinggi. Setelah hampir 3 jam, ia tiba di desa Sukajadi. Udara di sini terasa berat, berbau tanah basah dan asap kayu bakar. Di penghujung jalan, dekat sawah, ia menemukan alamat Hendra. Pandangan Sinta langsung hancur. Bukan karena rumah itu reot, ia sudah siap untuk kemiskinan, tetapi karena rumah itu terasa akrab. Dinding papan kayunya yang miring dan atapnya yang bocor, mengingatkannya pada sketsa arsitektur lama yang pernah ia lihat di file rahasia ayahnya. Rumah ini, dan desa ini, adalah korban yang nyata, bukan abstrak. Saat nenek Hendra, seorang wanita kurus dengan batuk kronis, membukakan pintu, Sinta melihat obat-obatan di meja kecil. Ia ingat Hendra pernah diam-diam menaruh obat sakit kepala di dashboard mobilnya. Kini, ia melihat obat batuk nenek yang harganya mungkin setara dengan sebotol air mineral yang ia minum dalam sehari. "Nenek sakit apa?" tanya Sinta, suaranya tercekat. "Batuk kronis, Nak. Sudah lama. Cucu saya, Hendra, dia yang rawat. Dia pahlawan saya," jawab nenek dengan senyum lemah, tanpa mengetahui bahwa ia berbicara dengan orang yang memecat pahlawannya. Saat Hendra masuk, membawa keranjang sayur hasil panen, kemeja nafinya lusuh dan tangannya penuh tanah. Ia adalah antitesis sempurna dari dunia Sinta. Bersih dari kekuasaan, namun kotor oleh kerja keras. "Bu Sinta," suara Hendra bergetar karena terkejut. Sinta tidak bisa mempertahankan red herringnya lagi. Kecurigaannya tentang Hendra yang terlalu sempurna, runtuh, digantikan oleh kebenaran yang menyakitkan. Hendra benar-benar orang baik yang ia hancurkan. Ia berdiri di depan rumah yang melambangkan moralitas yang hilang. Ia tidak hanya meminta maaf untuk kopi yang salah. Ia jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh, dalam gerakan yang merupakan pengakuan dosa kolektif. Aku datang untuk minta maaf, Hendra. Aku salah. Aku terlalu sombong. Aku pikir aku yang paling berkuasa. Aku memecatmu hanya karena kopi,
padahal kau merawat nenekmu. Kau rela hidup susah tapi tetap jujur dan tulus. Hendra, alih-alih mengambil kesempatan, justru membantunya berdiri dengan lembut. Saya tidak pernah marah, Bu. Saya tahu hidup Bu pasti berat. Saya hanya manusia biasa, tapi saya selalu berusaha setia. Kata-kata Hendra, hidup Bu pasti berat, adalah kejutan. Dia tidak melihat Sinta sebagai monster, tetapi sebagai korban lain dari sistem yang sama. Di rumah reot itu, Sinta menyadari bahwa ia bukan bos Hendra. Ia adalah salah satu orang yang Hendra sayangi dalam diam, meski ia jahat. Keputusan Sinta untuk tinggal di Sukajadi, bukan hanya kunjungan, tetapi tinggal, adalah tindakan revolusioner bagi dirinya. Ia belajar mencuci, memasak dengan kayu bakar, dan berjalan di sawah yang berlumpur. Kekuatan terbesarnya, kecerdasan strategisnya, kini digunakan untuk memahami struktur sosial desa. Ia melihat bagaimana komunitas kecil ini berjuang melawan kekurangan, persis seperti yang dilakukan Hendra, tanpa pernah mengeluh. Misteri antara mereka mereda, tetapi ketegangan yang lebih besar muncul, cinta yang tidak mungkin. Suatu malam, saat nenek sudah tidur dan mereka duduk di beranda yang diterangi lampu minyak, Sinta membuat pengakuan. Ini adalah pengungkapan rahasia berlapisnya. "Kenapa kamu tidak membenciku?" tanyanya, menatap wajah Hendra yang tenang. Hendra tersenyum. "Dendam itu berat, Sinta. Saya pilih maaf, biar hati saya ringan. Dan, kamu bukan wanita yang kejam. Kamu wanita yang ketakutan." "Kamu benar. Aku wanita yang ketakutan." Sinta menarik napas dalam, memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, termasuk cinta barunya. "Ayahku, Neksoratek. Kekayaan kami, Hendra, itu dibangun di atas tanah orang lain. Di tempat ini, aku tahu. Aku melihat berkas akuisisi itu 3 tahun lalu. Ayahku mengancam akan menghancurkan hidupku, reputasiku, jika aku pernah bicara." Hendra diam. Ia tidak terkejut, hanya mengangguk pelan. Dia sudah menduga ini, pikir Sinta. Dan Sukajadi, itu adalah rencana akuisisi fase 2. Kalian adalah target kami berikutnya. Itu sebabnya aku mencarimu. Aku takut kamu tahu, dan aku takut kamu akan bicara. Hendra menatapnya lurus. "Aku tidak akan menghakimi masa lalumu, Sinta. Aku hanya peduli pada masa depanmu. Kalau kamu memilihku, kamu harus memilih kebenaran. Kamu harus memilih untuk membongkar kerajaan yang menindas, bukan hanya melarikan diri darinya." Cinta mereka kini memiliki risiko, stakes, yang jauh lebih tinggi daripada hanya perbedaan kelas sosial. Itu adalah aliansi moral melawan korupsi. Mereka berdua menjadi penjahat di mata Hendrawan Wijaya. Ketika Sinta pulang sebentar ke Kembangsari untuk memberitahu ayahnya bahwa ia akan menikahi Hendra, kemarahan Hendrawan meledak. Ayahnya, seorang pria yang menilai nilai manusia dari net worth mereka, tidak hanya marah karena kelas sosial, tetapi karena Sinta telah bersekutu dengan korban mereka. "Kamu gila. Menikah dengan mantan sopir yang rumahnya bocor? Apa kata orang tentang perusahaan kita?" teriak Hendrawan, matanya menyala. "Ini bukan tentang cinta, Sinta. Ini tentang reputasi. Jika kamu membawa sampah desa itu ke sini, kamu tidak hanya akan kehilangan harta warisan. Kamu akan menghancurkan fondasi Neksoratek. Dan jika kamu menghancurkan Neksoratek, aku akan memastikan semua orang tahu tentang kesalahan fatalmu." Ancaman itu jelas. Menikah dengan Hendra berarti membongkar rahasia kotor keluarga mereka. Sinta tidak mundur. "Aku sudah menyesal selama ini, Ayah. Menyesal karena kebohongan yang membangunkanku. Aku menemukan ketulusan. Dan aku tidak akan melepaskannya." Malam itu, Sinta meninggalkan rumah, tidak membawa harta, hanya satu koper kecil yang berisi tekad. Dia kembali ke Sukajadi. Beberapa minggu kemudian, panggilan telepon dari Hendrawan tiba. Bukan untuk Sinta, melainkan untuk Hendra. "Ayah ingin bertemu. Dia pasti akan mempermalukanmu," bisik Sinta, cemas. Hendra hanya tersenyum. "Aku akan bicara dengan hati, Sinta. Bukan dengan uang." Di rumah megah keluarga Wijaya, Hendra duduk di kursi kayu besar, mengenakan kemeja putih sederhana. Ia menatap Hendrawan,
yang mengenakan jas bespoke dengan aura kekuasaan absolut. "Jadi, kau Hendra," suara Hendrawan sedingin baja. "Kau pikir kau pantas menjadi suami putriku? Rumah ini saja lebih besar dari desamu. Aku akan memberimu cek kosong. Pergi dari hidup anakku." Hendra tidak melihat cek itu. Ia menatap lurus ke mata Hendrawan. Kekuatan hatinya berhadapan langsung dengan kekuatan kekayaan. "Saya tidak punya rumah besar, Pak. Tapi saya punya kebenaran. Saya tahu bagaimana kekayaan Anda dibangun. Saya tahu tentang Sukajadi. Saya tidak meminta uang. Saya berjanji akan menjaga Sinta seumur hidup saya. Saya tidak akan pernah membuatnya menangis. Saya akan mencintainya dalam susah dan senang, dalam kaya dan miskin, dan dalam kebenaran." Dialog ini, yang berfokus pada kebenaran dan risiko, mengubah dinamika. Hendrawan menyadari, Hendra bukan hanya pesaing cinta, dia adalah ancaman moral yang memegang rahasia. Hendrawan terdiam lama. Akhirnya, ia menarik napas panjang. "Aku tidak peduli kau sopir atau bukan. Tapi kalau kau berani menghancurkan hati anakku, atau, lebih penting, membongkar apapun yang tidak perlu dibongkar, aku tidak akan memaafkanmu." Keputusan Hendrawan bukan restu cinta, melainkan kompromi pragmatis untuk menjaga rahasia. Kontroversi di sini adalah, cinta mereka diizinkan hidup hanya karena ancaman exposure yang dipegang oleh Hendra. Pernikahan mereka digelar di desa Sukajadi. Tidak ada gaun mewah, hanya kebaya putih sederhana Sinta dan jas pinjaman Hendra. Pernikahan itu bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari perjuangan. Sinta tidak hanya turun dari singgasananya. Ia menggunakan pengetahuan dan keahliannya. Dengan dukungan Hendra, ia mendirikan yayasan nirlaba di Sukajadi, menggunakan uang pribadinya, yang ia dapatkan dari penjualan aset yang tidak terkait dengan Nexoratek, untuk membeli kembali tanah-tanah yang telah diakuisisi secara ilegal oleh perusahaannya sendiri. "Dulu aku pikir kebahagiaan itu mobil mewah dan uang banyak," kata Sinta, bersandar di bahu Hendra saat mereka menatap bintang dari beranda yang sudah diperbaiki. Hendra menggenggam tangannya yang kini kasar karena bekerja. "Sekarang kamu tahu, Sinta, kebahagiaan itu saat kamu dicintai apa adanya, dan saat kamu memilih jalan yang paling sulit, jalan yang benar." Cinta mereka, yang lahir dari secangkir kopi yang salah dan pengakuan dosa korporasi, tidak disajikan sebagai dongeng yang indah, tetapi sebagai konflik moral yang berkelanjutan. Mereka adalah pasangan kontroversial yang memilih untuk menjadi suara bagi yang tak bersuara, mengorbankan kekuasaan untuk mendapatkan harga diri, menjalani hidup yang sulit, tetapi penuh dengan kebenaran yang mutlak. Dan begitulah kisah Sinta Wijaya berakhir, bukan di gedung pencakar langit yang dingin, melainkan di rumah sederhana di Sukajadi, menjadi istri dari pria yang dulu ia buang. Ia tidak hanya memilih cinta, tetapi memilih kebenaran, menggunakan kecerdasannya untuk melawan bayang-bayang korupsi keluarganya sendiri, demi memperjuangkan hak-hak masyarakat desa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah diukur dari aset yang kita miliki, tetapi dari keberanian kita untuk meninggalkan zona nyaman, mengakui kesalahan, dan memilih jalan yang benar, meski harus mengorbankan segalanya. Kebahagiaan bukan ditemukan dalam kesempurnaan dan kontrol, melainkan dalam ketulusan dan kerendahan hati.